Dengan rilis PMI yang terkontraksi dalam beberapa bulan terakhir begitu dan Anda sendiri melihatnya dari dunia usaha begitu seperti apa sebetulnya angka dari rilis PMI ini terkontraksi kepada sektor dunia usaha, Pak Danang? Iya, kalau kita lihat sih memang penurunan yang berturut-turut selama 2 bulan dan sebenarnya tambah 3 bulan sebelumnya ya hampir 4 bulan ini kan menunjukkan bahwa aktivitas perputaran pembelanjaan bahan baku dan bahan penolong di industri kan memang menurun ya dari sisi kita. Dan ini menjadi salah satu yang harus kita aware dari teman-teman dunia usaha karena kalau semua industri menurun walaupun 1, sekian poin itu artinya supply chain kita juga mengalami kontraksi tidak hanya dari kita di sisi manufacturer saja tapi di supply chain kita, logistik kita, pergudangan kita juga mengalami kontraksi yang relatif bervariasi ya. Meskipun saya lihat di Indonesia penurunan ini juga rata-rata mirip-mirip yang dialami oleh negara-negara di ASEAN. Nah, ini salah satu yang harus kita benar-benar perhatikan. Kalau keseluruhan sektor baik di industri padat karya ataupun di industri yang relatif lebih padat modal terjadi situasi yang sama, maka ini gejala yang tidak bisa dibilang biasa-biasa saja. Kita harus melakukan suatu tindakan-tindakan yang bisa mengatasi penurunan BMI ini dalam waktu yang sangat cepat. Ini akan juga mempengaruhi situasi belanja pemerintah nanti karena sebagian juga industri kita juga menggunakan atau memanfaatkan belanja pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa Oke, mereka. baik. Tapi Anda melihatnya tadi kan seperti Anda sampaikan begitu ya bahwa ini juga tidak terjadi hanya di Indonesia saja, tapi juga di sejumlah negara-negara lainnya termasuk peers kita begitu ya di kawasan ASEAN. Nah, tapi ketika kita tarik root cause-nya begitu ya, kira-kira alasan utamanya dari pelemahan ataupun juga kontraksi yang terjadi selama beruntun untuk PMI ataupun juga di sektor manufaktur sebetulnya apa begitu Pak Danang? Iya kan memang terjadi pelemahan daya beli ya. Nah ini menjadi satu penyebab utama dari keseluruhan siklus rantai produksi di manufacture ya. Kalau konsumen kita mengalami permintaan yang melambat, maka industri akan meresponnya dengan penumpukan barang dan kemudian kita juga tidak memproduksi lebih banyak lagi karena permintaan atau lemahnya daya beli itu terjadi. Pasti akibatnya ke depan akan terjadi deflasi terus-menerus kalau ini tidak bisa dikeluarkan dari mata rantai permasalahan ini. Dan kalau sudah mengarah kepada satu situasi deflasi, maka ya beramai-ramai industri secara bertahap akan melakukan sebuah proses efisiensi besar-besaran gitu. Jadi PMI ini jangan dianggap remeh karena akibatnya kemudian akan terjadi deflasi dan kemudian terjadilah pelambatan produksi, terjadilah pengurangan karyawan, terjadilah pengurangan pembelian belanja bahan baku, kemudian terjadilah pengurangan dari sirkulasi logistik. Nah, ini mata rantai yang harus segera diselesaikan. Ya. Mungkin Pak Danang juga setuju begitu bahwa ini adalah bom waktu dari produk-produk impor begitu kemudian seperti apa juga ini berpengaruh ya kepada hal-hal lainnya begitu dan di satu sisi juga ada pertimbangan dari utilisasi produksi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi ketika kita berbicara berkaitan mungkin spesifik ya untuk beberapa sektor tertentu begitu seperti apa hal ini betul-betul Anda membetulkan begitu apa yang disampaikan oleh Pak Andri bahwa bom waktu itu tengah terjadi saat ini seperti apa? Iya, Mas Sandi itu benar sekali ya. Ini kita kan sedang menanam ranjau bom waktu nih. Setengah tahun, bahkan 1 tahun terakhir di rezim pemerintahan presiden saat ini ya. Karena tampak jelas bahwa orkestrasi antara kabinet di Kementerian Pak Jokowi saat ini terlihat kedodoran sekali dalam rangka mengembangkan, menumbuhkan manufaktur kita, perekonomian kita. Dan kita melihat bagaimana para menteri bersaing dengan kebijakan mereka masing-masing sehingga korbannya adalah di dunia industri. Nah, pertikaian antara Permendak dengan Permen Perin kan sudah sangat lama kita sudah sampaikan sejak 1 tahun yang lalu ini
ada satu yang berbahaya di mana sebuah regulasi dari satu kementerian bisa dikalahkan oleh regulasi dari kementerian lain. Ini kan benar-benar di luar kontrol kemampuan seorang presiden saat ini yang tampak lemah memperhatikan situasi kondisi perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi begitu banyak masalah kompetisi di dalam kabinet, maka korbannya jelas industri kita dalam negeri. Nah, kita mesti lihatnya seperti ini deh. Kalau industri-industri ini dikelola oleh Kementerian Perindustrian ya, ibu bapaknya kan Kementerian Perindustrian ya. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka meningkatkan manufaktur atau kontribusi manufaktur pada PDB kita, itu bisa dengan mudah dikalahkan oleh kebijakan kementerian yang lain, misalnya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Keuangan atau Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki begitu banyak kewenangan di dalam sektor-sektor yang bisa menumbuhkan atau mematikan dunia industri. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita agar di masa depan di kabinet Pak Prabowo situasi ini tidak terjadi lagi. Baik, Dan baik. ya begitu. Ini berbahaya, sebuah alarm buat kita untuk memperhatikan lebih detail lagi bahwa proses-proses pembentukan peraturan perundangan di tingkat kabinet itu benar-benar harus sinergis dan menyatu begitu demi tujuan Indonesia emas. Baik,